Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke, jadi video kali ini merupakan lanjutan dari part pertama perjalananku dengan bus Gunung Harta dari Bali menuju ke Jogja. Gimana sih keseruan lanjutan dari video part pertamaku? Yuk teman-teman, diikuti terus video perjalananku hingga selesai. Nah teman-teman, ini sekarang kita udah ada di Pelabuhan Gilimanuk, hendak menyeberang ke Pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi. Untuk perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Ketapang harus ditempuh dengan kapal feri ya. Ini bisa dibilang kapal Roro dan perjalanannya akan berlangsung selama kurang lebih 45 hingga 1 jam. Tergantung dengan keadaan ombak yang ada di lautan, teman-teman. Baik teman-teman, ini sekarang aku lagi mau naik ke atas, tepatnya ke dek penumpang. Tapi pas aku lihat-lihat kok rame banget ya. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap ada di luar aja deh, kayaknya lebih adem. Sekalian kita bisa lihat-lihat nih, ada kapal, ada bus juga di sini gitu ya. Di kapal ini teman-teman kita bisa lihat nih, ada beberapa bus, ada Subur Jaya, lalu juga tadi ada Kramat Jati. Kalau kalian naik kapal dan sebelum berangkat, itu biasanya bakalan ada anak kecil yang berenang di sekitar kapal, teman-teman. Mereka bakalan ngambilin koin yang kalian lemparkan ke dalam lautan. Jadi ya kadang mereka juga minta sih, kayak misalnya mas lempar dong, lempar. Nah kalian bisa lempar aja koinnya. Ya disaranin koin sih, bukan uang kertas. Nanti kalau uang kertas malah terbang. Cuaca di pelayaran hari ini itu cukup terang ya teman-teman, hitungannya. Walaupun emang ada awan-awan sedikit sih, tapi ini kayaknya sih bukan awan hujan ya. Kalau awan hujan itu lebih gelap lagi teman-teman. Nanti bakal ada siluet juga sih kayaknya sih kalau lihat dari bentukan awannya. Nah, kapal kita akhirnya diberangkatkan nih teman-teman dari Pelabuhan Gilimanuk untuk menuju ke Pelabuhan Ketapang. Untuk kapalnya sendiri teman-teman itu nggak sebesar kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Merak ya. Di sini cenderung lebih kecil, dan kalau misalnya kena ombak laut itu cenderung lebih geter, bukan geter sih, lebih goyang teman-teman. Begitu. Sekedar tips juga nih teman-teman, untuk kalian yang mungkin bawa anak kecil ketika naik kapal, sebisa mungkin untuk selalu diawasi ya. Baik teman-teman, karena sebentar lagi kita akan kembali diberangkatkan naik bus. Karena udah mau bersandar, yuk kita coba lihat dulu kira-kira ada suatu hal baru nggak sih yang bisa kita temukan. Nah, ini mumpung lagi sepi teman-teman, kita bisa lihat nih ya, kalau misalnya untuk sleeper class ini ada di lantai atas dan juga ada di deck yang bagian bawah. Jadi ada 2 deck gitu, dan satu baris ada 3-3. Nah, untuk di kelas eksekutifnya, yaitu yang di bagian depan, kira-kira seperti ini teman-teman, membawa kurang lebih ada 12 kursi. Nah kalian juga kalau misalnya aus, disediakan juga kok, ada kopi, ada teh yang bisa kalian seduh. Untuk dispensernya ada di antara eksekutif dan juga sleeper class. Nanti penggunaannya cukup unik sih. Jadi kalian kalau misalnya kesulitan, minta tolong aja sama kru yang bertugas, nanti akan dipandu untuk bagaimana cara menggunakan dispenser mobile ini.
Bus ini juga dilengkapi dengan toilet. Jadi ada toilet yang bisa kalian gunakan ketika bus ini berjalan. Perlu diperhatikan nih teman-teman, bahwasannya toilet bus hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja. Dan itu juga ketika bus berjalan ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke bagian kursi, detailing kursinya, karena aku belum sempet juga untuk ngedetailin kursinya. Kira-kira seperti ini teman-teman untuk kursi di sleeper class. Kita bisa lihat di sini ada jahitan-jahitan dominasi warna hitam ya, jahitannya putih, dan di sini ada kayak tekstur-tekstur juga, dan kayak ada lapisannya lagi sih di bagian atasnya. Selain itu juga ini empuk banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian naik bus ini, kayaknya probabilitas atau peluang untuk tidurnya lebih banyak deh ketimbang kalian melek atau nggak tidur teman-teman. Selain itu juga kalian akan mendapatkan bed cover yang cukup tebal. Selain itu juga ada senderan di sebelah kirinya. Itu saya ngambil masker ya biar lebih baik aja kelihatannya. Ada ornamen-ornamen kayunya teman-teman. Selain itu juga di sini kita mendapatkan seat belt. Sebenarnya ini nggak kepake-pake banget karena aku juga nggak pakai seat belt ini. Tapi mungkin kalau kalian emang memperhatikan keselamatan banget, boleh banget ya untuk dipakai aja seat beltnya. Selain itu juga di sini ada tuas-tuasnya teman-teman. Tuas-tuas ini untuk mereclining seat dan juga beberapa hal lainnya. Tuh, tuasnya ada di belakang situ. Cukup kecil sih, nggak terlalu gede-gede banget, jadi agak-agak kesumpel ya, kira-kira begitulah teman-teman untuk seatnya. Oh ya, seatnya ini bisa dimajuin juga ya teman-teman. Selain kursi yang nyaman, kalian juga akan mendapatkan cup holder. Nah, cup holdernya udah aku contohin pakai kopi ini. Aku tadi sekalian nyeduh kopi sih. Nah, terus dan juga kalian bisa akan mendapatkan avot ya. Avotnya bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian bosan, bisa dipakai-pakai. Terus ini dia yang cukup penting teman-teman, penataan ruang, karena kalian nggak akan mendapatkan bagasi ya, sehingga penataan ruang itu cukup penting. Nah, saran aku aja sih, kalau misalnya minuman-minuman kalian taruh aja di cup holder ini, tapi perlu diperhatiin juga nih teman-teman, kalau bahwasannya minumannya direkomendasikan itu yang tertutup ya. Misalnya kayak botol-botol tadi, karena biar nggak tumpah aja sih. Selain itu juga kayaknya di sini agak lowong ya, karena nggak ada apa-apa, tapi bagus sih, jadi kayak lebih luas aja. Terus juga ada jendela, ada gorden juga yang bisa kalian tutup, sehingga menjadi lebih privacy banget untuk kalian berada di dalam bus ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau melihat keluar, atau kalian juga ingin tidak terlihat oleh penumpang lainnya, kalian juga bisa menutup gorden yang sebelah kiri ini dan sebelah kanan. Begitu teman-teman. Tuh, kita ngintip dikit. Iya, ini ternyata busnya udah udah persiapan untuk diberangkatkan lagi teman-teman. Jadi barang-barangnya dinaikkan kembali. Oh ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada speaker, ada colokan USB, sudah aku jelasin semua sih sebenarnya di part pertama ya teman-teman. Begitu. Ya pokoknya penataan ruang penting, saranku tasnya ditaruh di depan sebelah kanan aja ya. Begitu. Kira-kira begini teman-teman pemandangan kalian kalau misalnya kalian duduk di SL1 itu menghadap ke toilet. Jadi kalau misalnya ada yang ke toilet, kalian bisa lihat dari sini siapa sih yang ke toilet itu. Dan itu juga untuk pemandangan ke arah belakang seperti ini. Ya kabin-kabin ini persis banget kayak hotel kapsul teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pernah masuk atau nginep di Bobo Box, ya kurang lebih seperti itulah. Ini kapsul berjalan. Sebentar lagi penumpang akan dinaikkan dan bus kita akan diberangkatkan teman-teman, karena ternyata kapalnya udah bersandar. Ini pukul setengah 5 pagi, setengah 5 sore teman-teman, kita langsung diberangkatkan kembali dari kapal. Ini proses penurunan bus dari kapal ini cukup buat deg-degan ya teman-teman. Sebenarnya ada 2 tahap yang buat deg-degan.
Yang pertama itu ketika bus ini mau masuk kapal, dan yang kedua itu ketika mau keluar kapal. Karena kadang kalau misal ombaknya gede, itu tuh terombang-ambingnya kerasa banget teman-teman. Jadi ku saranin ketika lagi mau turun dari kapal, kalian duduk-duduk rapih aja di atas bus, nggak perlu berdiri-diri ya. Sore hari ini kita lewat melaju terus ya teman-teman di Alas Baluran, dan sebentar lagi kita akan masuk di rumah makan Sumber Harta yang ada di Situbondo untuk melaksanakan servis makan. Nanti kita lihat aja yuk kira-kira servis makannya seperti apa ya teman-teman. Semoga memuaskan. Baik teman-teman, perjalanan saya bersama Gunung Harta Suites Kombi Bus sudah tiba di rumah makan ini Sumber Harta baru yang ada di Situbondo teman-teman. Nah, perjalanan dari Gilimanuk ke sini kurang lebih 1 jam hingga 1,5 jam deh kalau nggak salah. Untuk di sini kita akan melaksanakan servis makan ya teman-teman, baik kelas sleeper maupun kelas yang eksekutif. Untuk makannya itu yang kupon dibagikan tadi teman-teman. Ini untuk kuponnya ya. Kupon ini bisa digunakan di rumah makan ini. Loh kok ngeblur? Bentar, sebentar. Nah, itu. Jadi kuponnya bisa dipakai di sini. Dan nanti untuk kupon sleeper dan juga kupon eksekutif ternyata dibedakan teman-teman. Nanti gimana sih untuk servis makannya nanti akan kita lihat. Oh ya teman-teman, untuk di sini servis makannya itu berada di ruangan ini ya, semua ruangan ini. Lalu untuk di sebelah sana itu terdapat WC umum, sedangkan untuk musolanya terdapat di sini. Tapi aku kurang paham sih, apakah sebenarnya musolanya itu udah dipindah ke sana atau belum, atau emang di sini ya. Nanti coba kita lihat-lihat aja deh. Ayo kita coba masuk ke dalam rumah makannya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk pelayanan makan untuk yang eksekutif maupun yang sleeper itu berbeda ya. Kalau eksekutif itu prasmanannya ada di sebelah sana. Sedangkan untuk sleeper itu makanannya nanti akan diantar. Nah, mari kita lihat aja sih kira-kira makanannya seperti apa. Jujur pribadi aku lebih suka prasmanan, karena kalau prasmanan bisa ambil sendiri teman-teman, makannya bisa banyak. Tapi semoga yang ini tidak mengecewakan, oke? Ya, begini kira-kira untuk situasi di rumah makan yang ada di daerah Situbondo ini teman-teman, tempat pelayanan makan dari Gunung Harta. Baik teman-teman, ini adalah menu di sore hari ini.
Ini ada ayam ya. Iya, ada ayam, lalu semangka, nasi, dan juga minumnya. Tadi diinfokan oleh masnya kalau misalnya kurang itu boleh nambah juga di prasmanan teman-teman. Wow, itu dia kelebihannya. Ternyata lebih enak di sini sih, karena kita boleh nambah juga ke prasmanan teman-teman. Nah, gimana sih rasanya? Yuk kita makan. Dan rencananya saya akan ke prasmanan juga, mau lihat-lihat. Begitu teman-teman. Yuk makan yuk. Baik teman-teman, di sini kira-kira kondisi untuk di rumah makan ya. Itu ada bus saya, lalu di sebelah sini itu ada Gunung Harta yang duluan tadi berangkatnya dari kantor Cokro juga menuju Terminal Polris Tangerang. Sedangkan di sebelahnya itu menuju ke Magelang. Jadi memang keberangkatan dari 3 bus ini tuh mepet-mepet banget teman-teman. Jadi ya wajar sih kalau misalnya sampai di rumah makan itu bersamaan ya. Ini untuk penumpang tujuan Polris sudah diminta untuk naik semua teman-teman, dan akan segera diberangkatkan. Oh ya, bus yang sebelahnya itu ternyata Denpasar Jepara ya teman-teman. Jadi sebentar lagi akan diberangkatkan dari rumah makan. Kayaknya mereka lebih sampai duluan sih di sini. Jadinya duluan diberangkatkan. Dengan bodi SR3 HD Prime ini kece banget ya. Lampunya itu sepanjangan tuh, ada tuh. Lampu. Keren. Sekarang jam 6:10 teman-teman, dan ini aku udah ada di dalam kabin lagi untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Tadi udah kenyang banget, terus juga udah sholat juga, dan beberapa hal lainnya yang perlu aku lakukan di rumah makan ini. Dan aku langsung masuk aja dalam kabinku, menutup semua tempat untuk mendapatkan privasi terbaik dan menunggu bus kita untuk diberangkatkan kembali teman-teman. Begitu. Oh iya, dah makanya diam, apa orang pusing. Lasat banget ya. Najib, abang ketemu Jin Najib, abang bisa nih, kompak kasih barang.
Telan pelan-pelan. Iya nak. Ada tengah tahu. Ada. Ini lah sate. Baik teman-teman, untuk perjalanan saya bersama bus Gunung Harta Switch Kombi Bus sudah sampai di Terminal Jombor. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah mengikuti perjalananku di video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga di subscribe channel ini apabila memang membantu kalian dalam memilih transportasi umum. Dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye-bye guys.